Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini, beberapa kita yang sudah ada, kita mau mulai. Yang lain akan segera menyusul. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam hidup kita. Pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia-Nya yang terus kita nikmati sampai hari ini. Biarlah di dalam kasih karunia-Nya kita boleh menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan, buat penjagaan, penyertaan-Mu di sepanjang malam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawali hari yang baru dengan kami menghampiri tahta kasih karunia, dengan kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, dan kami belajar firman. Karena sungguh gaya hidup seperti inilah yang mau terus kami bangun. Karena hal ini akan membuat kami semakin mengenal Engkau, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat. Dan pada akhirnya kami boleh bertindak memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang patut dipuji, disembah, diagungkan, ditinggikan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
diagungkan selamanya. Satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau. Sebab Kau yang berkuasa di bumi di surga, Kau yang berdaulat, Engkau yang menetapkan segala hal. Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Hanya kepada-Mu lah hati kami percaya, dan hanya kepada-Mu lah kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab sungguh kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Haleluya.
Sebab Kau Allah yang dahsyat, tiada yang mustahil bagimu. Sebab Kau sanggup melakukan segala perkara, hati kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah. Haleluya, 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 ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami aman karena Engkau yang menjaga hidup kami sampai hari ini. Kami kuat karena Engkau yang menopang hidup kami, Tuhan. Dalam pergumulan kami tak pernah sendiri. Ada Engkau bersama kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Tuhan. Sebab itu kami mau terus percaya kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, amin, ku benar saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami
yakin akan firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, ya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya janji firman-Mu, ya dan amin. Karena Engkau sudah buktikan kasih-Mu yang terbesar, yang terajaib. Engkau menyerahkan hidup-Mu, Engkau menyerahkan nyawa-Mu, mati untuk menebus hidup kami. Maka kami percaya perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk Kau lakukan bagi kami. Orang-orang yang percaya kepadamu, berharap kepadamu. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih karunia. Kalau kami masih boleh kuat sampai hari ini, itu semua karena Engkau yang menopang kami. Kalau kami masih aman sampai hari ini, sungguh itu karena Engkau yang menjaga kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Dan biarlah kami boleh terus menikmati hari-hari hidup kami. Berjalan bersama dengan-Mu. Karena kami percaya Engkau melakukan segala perkara yang terbaik bagi kami. Kami mau mengerjakan bagian kami. Sebab kami percaya Engkau setia melakukan bagian-Mu, menggenapi janji-janji firman. Terima kasih buat hari yang baru ini, Bang. Kami mau siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu.
Yesus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, selamat pagi, salam semua ya. Halo. Nah, pagi ini kita akan merenungkan satu perikop firman Tuhan di mana dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Nah, pagi ini saya mau supaya semuanya aktif untuk membaca firman, maka saya akan membaca ayat 18, nanti selanjutnya masing-masing satu ayat dibaca oleh satu orang. Jadi buat yang membacanya mendapat berkat luar biasa. Jadi saya akan baca 18, nanti ini saya lihat Ibu Simon 19, selanjutnya Pak Ramli 20, Pak Mulyadi Ahai, ya. Selanjutnya satu-satu ya, satu orang satu. Baiklah. Saya akan baca 18, nanti Ibu Simon yang saya lihat di sini, yang Simon Daud ini. Boleh membuka speakernya nanti ya. Baiklah, saya akan baca. Judul perikopnya Pengharapan Anak-anak Allah. 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Silakan Bu Simon. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Silakan Pak Ramli. Karena seluruh makhluk telah Hai, siap-siap. ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Yang lain bisa? Siapa? Pak Daniel? Kok Joni lah, Joni. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya, Kok Johan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Daniel ya? Pak Daniel? Ya, 23. Ayat 23 ya. Ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, yang lain siapa? Sebab kita Yes, diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Siapa lagi? Lita mungkin bisa? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Silakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia
anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yuk, 30 siapa? Yuk, silakan Cicia. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Ya, terima kasih buat semuanya. Supaya kita ada berinteraksi dengan firman semuanya. Jadi tidak hanya satu orang yang aktif membacanya. Ya, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu semuanya, untuk memahami kitab Roma ini ya tidak gampang ya, karena penulisan yang penuh dengan hukum ya, bahasa-bahasa hukum, dan juga memang agak kadang susah dicerna ya, kadang harus baca ulang-ulang, tapi kita juga kadang apa maksud dari Paulus ini menulisnya ya. Nah, ini termasuk ucapan yang sulit ya di dalam pembahasan kalau di dalam teologi ya. Nah, Roma 8 ini ada satu kunci di mana kita boleh bersukacita, yaitu dalam Roma, saya hari ini kan Roma 8:12, 8 ayat 1. Demikian sekarang juga tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya, itulah jaminan kita bahwa ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghakiman atau penghukuman lagi, apakah itu dosa dan lain-lain. Tetapi di dalam perjalanannya banyak sekali juga rintangan yang harus kita hadapin. Nah, dari ayat 8 ayat 18 ini, bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan. Berarti kita sebagai anak-anak Allah masih harus menjalani penderitaan. Nah, saya melihat Paulus ini penderitaannya luar biasa. Jadi kalau kita lihat atau ukur kepada zaman kita sekarang ini, ya penderitaan kita ini belum ada apa-apanya, belum capai yang maksimal seperti Paulus jalanin selama hidup ini. Jadi tulisan-tulisan ini sebenarnya adalah tulisan yang bukan karena hasil pemikiran ya seseorang yang tidak mengalami penderitaan, tapi justru penulisannya oleh seorang yang memang mengalami banyak penderitaan ya. Nah, dalam hidup kita ini kadang juga kita mengalami banyak penderitaan ya, baik itu tidak baik maupun baik ya, yang menyakitkan tentunya. Terlebih juga kadang juga kita mengalami ada sakit penyakit ya di masa akhir kita ya. Dan kita juga melihat kemarin juga ada salah satu jemaat kita yang meninggal karena dia ada apa ya, waktu itu jatuh, terus ada ruas punggungnya, ada beberapa ruas yang apa ya, rusak dan segala macam, dan ada batang lehernya juga yang kena. Nah, dia kalau orang ini cinta Tuhannya juga luar biasa, dan di masa-masa akhir dia juga membangun sebuah gereja ya bersama teman-teman. Nah, akhirnya Tuhan panggil kemarin. Jadi kadang kita juga melihat bahwa anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan di masa akhir juga bisa ya. Tapi di sini dalam perikop ini Paulus nyatakan bahwa penderitaan-penderitaan kita ini harus kita jalanin. Terutama di dalam ayat 24 bahwa ada pengharapan yang kita lihat ya. Ada penantian yang tekun yang harus kita jalanin bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, terutama juga di dalam titik berat pada perikop ini adalah bagaimana di dalam Roma 8 ayat 28
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini termasuk salah satu perkataan Paulus yang sulit dipahami, ya. Artinya Allah akan bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu, apakah itu penderitaan, hal yang tidak baik dan segala macam yang menimpa dalam hidup kita, nah itulah yang akan terjadi. Nah, Allah turut bekerja. Saya senang ayat ini saya pakai untuk di dalam melayani, karena di lapangan memang terkadang banyak sekali hal-hal yang kita hadapin di dalam persekutuan-persekutuan. Nah, saya baru pulang kemarin dari saya jalan kira-kira satu minggu, mulai dari Mandelang, ya Simpang Nia, Mandelang, sampai ke Bungo, sampai ke Bangko. Dan waktu pulang kemarin, hari Senin, harusnya sudah jalan, dan tiba-tiba di tengah jalan itu mobil rusak. Ada satu spuyer, dia punya injektornya, pipanya jebol, ya kan? Itu di tengah hutan, lebih kurang dari Muara Bungo hampir 20 kilo. Tapi karena injektornya jebol, akhirnya nggak bisa lanjut. Solarnya nyembur kuat, kenceng. Nah, tapi saya ingat dengan bagaimana penderitaan Paulus ini di dalam perjalanan hidupnya. Akhirnya kita juga ya sudah, kita parkirkan mobil, kita telepon, ya tentu telepon penguasa Bungo, ya ada Mr. Yosi di sini. Bro, mobil jebol. Nah, saya videokan, carilah montir. Ternyata montirnya nggak bisa buka. Akhirnya cari mobil towing, mau towing. Mobil towingnya ditanya 700.000. Nah, itu kan mobil towing hanya mentowing dari tempat kejadian ke tempat yang mau kita tuju di Muara Bungo atau apa. Tapi itu pun tidak menyelesaikan masalah, karena setelah di towing itu kan perlu diperbaiki. Nah, kami berpikir itu ada biaya tambahan. Nah, kita tunggu lagi. Akhirnya kita telepon montirnya, ada montir datang, tapi montir tidak bisa pulang. Terus ada sampai ngobrol, terus teringatlah ada satu montir yang di Rimbo yang cukup baik, dan kontak-kontak, akhirnya dia kirim anak buahnya datang. Ternyata waktu dia mau datang, dia kecelakaan pula. Tangannya itu kena, dia lagi perbaiki mesin, ternyata tangannya tergulung oleh pambel, alias dia punya jari itu, kukunya katanya copot semua gitu loh. Sehingga tidak bisa datang. Nah, tidak bisa datang, tapi dia kirim tenaga itunya, mekaniknya datang. Nah, kami tunggulah. Saya rusaknya kan sekitar jam 1 ya, jam 1.30, jam 2. Tunggulah. Tunggu sampai jam hampir maghrib tuh, sempat hujan lebat ya kan. Nah, tapi kita tetap percaya ada pertolongan Tuhan lah, ya kan. Cuman dalam saya punya pandangan, kalau misal tidak ada pertolongan datang, paling saya mobil dorong ke warga, habis itu saya tinggal mungkin tidur di situ. Nah, kebetulan di situ ada warga kita orang Jawa, ya cukup baik. Waktu saya pergi, saya minta tolong antar ke mekanik. Nah, tentu kita memberikan satu imbalan yang pantas lah, ya kan. Nah, sehingga kita bisa diterima di situ, ngobrol berjam-jam dan menunggu memang mekanik dari
Rimbo datang. Alhasil mekanik datang, ternyata diperbaiki juga tidak bisa. Tapi kita udah pesan, ada kasih tahu bahwa barang ini dia punya spare part ini yang rusak. Nah, dia ada bawa serapnya yang khusus yang pipa minyak itu. Ketika saya punya dipasang, ternyata tidak bisa. Akhirnya dia pasang punya dia. Akhirnya kita pulang ke Rimbo. Nah, itulah bisa jalan. Tapi ini kan harus ke Rimbo, kan nggak bisa pulang karena alat itu cuma dipinjamkan untuk menghidupkan sampai ke tempat dia. Ternyata dalam perjalanan dia bilang ada mobil yang akan masuk yang mau masuk dan barang itu mau bongkar mesin, itu barang dipinjamkan. Nah, yang kemarin yang dipasang itu ternyata mobilnya mau diambil, akhirnya copot lagi untuk dipasangkan kepada mobil yang mau diambil oleh pemiliknya. Nah, kemarin pagi-pagi saya malam sudah antar, diinfokan bahwa barangnya sudah terpasang, tapi dari mobil lain. Nah, lewat peristiwa ini, memang secara kita mengalaminya, ya kita melayani Tuhan, pergi melayani Tuhan, ya, menguatkan para hamba Tuhan, cabang-cabang, terutama juga buat ada satu gembala cabang yang baru adopsi seorang anak dan ada sukacita besar, ya. Tiba-tiba kita juga mengalami mobil harus terkendala. Nah, cuman ya ayat ini Roma 8:28 Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian, di kebaikan-kebaikan apa yang kita akan alami bersama dengan Tuhan, ya. Tapi kalau kita sebagai manusia melihatnya sebagai, kok begini ya, kok harus mobil tiba-tiba jebol tengah hutan. Nah, ada kebaikan Tuhan, ya kita bisa kenalan dengan orang-orang sana, ya. Kita kan tidak tahu, mungkin ada tujuan rencana Allah, orang-orang tersebut mungkin bisa kita jangkau mungkin ke depannya atau apa gitu loh. Ada kita membangun satu hubungan. Nah, terlepas itu juga ada pertolongan Tuhan. Ya, ada orang yang mau minjamkan alatnya, memasangnya, ya, mendatang orang kan mekaniknya. Dan itu menurut saya itu hal yang luar biasa. Jarang orang mekanik yang mau seperti itu. Nah, hingga saya bisa pulang. Jadi gitu. Nah, teman-teman buat kita semua, ya mungkin juga kita ada alamin sakit penyakit, ya. Di penghujung-penghujung ini, ya, ada kemarin saya juga melayani di Muara Bungo, ada seorang AI lah ya. Ya, itu termasuk dari Aceh-nya Pak Basri ya. Pak Basri ini adalah salah satu pemimpin Tionghoa. Dan dia kontak saya hari-hari Rabu, Selasa kalau tidak salah. Bahwa bisa enggak kita sama-sama ke Muara Bungo melayani Cece-nya gitu loh. Saya bilang pas saya itu di Muara Bungo. Saya pas mau berangkat, saya bilang saya pas ada di Muara Bungo. Nah, kebetulan pas ya, Tuhan atur waktunya gitu loh. Dan itu hal yang luar biasa juga, dia mengalami ada kanker di belakang kantong kemih. Ya, ada kanker di situ dan waktu di Pekanbaru mau dioperasi, takut karena umurnya udah 75 dan ya keluarga tidak mengizinkan untuk dioperasi. Hasil dia pulang ke Muara Bungo, tapi perutnya besar ya, besar sekali perutnya, dan dalam keadaan seperti itu dia menyatakan bahwa dia mau percaya Tuhan. Dia mau percaya Tuhan. Nah, saya datang sama Pak Basri, kami sampaikan tentang kebenaran Injil, kabarkan Injil,
ya kepada orang-orang seperti itu. Nah, hal yang luar biasa bahwa saya maulah percaya Yesus. Saya mau percaya. Akhirnya kami, Pak Basri, tuntun dia terima Tuhan. Nah, kami doakan. Dan waktu itu saya ada kontak Pak Ramli, dia pas ke Jambi. Nah, tentu ada Kohai di situ ya yang cocok untuk memfollow up orang di sana. Yang kita harapkan adalah lewat daripada orang tua ini, AI ini, namanya lupa pula saya. Nah, kebetulan anaknya itu temannya Kohai. Nah, dia kenal, begitu dikasih tahu, oh, Ahai, aku tahu katanya. Di siapa? Kalau anaknya Apo, ada si Kokling juga. Nah, kita berharap lewat AI ini anaknya bisa dijangkau. Anaknya bisa menjadi percaya. Saya melihat juga dia punya menantu kan sudah Katolik, ya sudah percaya. Nah, anaknya itu belum. Si Apau ini belum. Nah, kita melihat ada Apau ini ya bisa diinjilin untuk menerima Yesus Tuhan, untuk menjadi percaya lewat AI ini. Sekalipun AI ini ya di dalam masa akhirnya dia menderita sakit kanker. Jadi ada hal Allah turut bekerja ini. Kita tidak tahu lewat peristiwa ini dia bisa terima Tuhan. Lewat peristiwa ini Tuhan bisa membawa dia untuk menjadi percaya. Ya, umur 75 di penghujung bisa percaya, menjadi selamat, terima keselamatan dari Tuhan. Nah, kita nggak tahu, kita cuma jalanin teman-teman, kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Dia. Nah, saya percaya ketika kita mau ambil tanggung jawab, memberitakan kabar baik kepada salah satu orang saja. Nah, berkat inilah yang akan menguatkan kita. Artinya kita menjadi tekun melakukan panggilan Tuhan atas hidup kita. Itu bagaimana amanat agung bisa disampaikan kepada orang-orang yang ada waktunya kita sampaikan. Nah, supaya kita juga berjaga-jaga atas hidup kita ini. Ketika kita aktif memberitakan kabar baik, nah tentu Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Nah, jadi tetap kuat. Mungkin juga kita mengalami sakit, ya. Nah, terakhir saya juga di hasil lab saya kurang bagus, ya. Saya punya kesehatan kurang bagus. Dari gulanya cukup tinggi kemarin, dan saya juga lihat bahwa ada hal pola-pola yang harus saya perbaiki. Itu pola makan dan olahraga dan semua. Itu harus saya mulai perbaiki. Akhirnya saya melihat bahwa ya ini masih bisa saya lakukan kalau saya komitmen terhadap jaga makan, ya, pola hidup sehat. Ini masih bisa dikerjakan oleh saya, gitu loh. Nah, memang kadang tidak gampang, ya, tidak gampang. Karena turun ke lapangan ini kadang kita amat susah untuk mencari makanan-makanan yang sehat. Nah, saya sendiri mempersiapkan Quaker Out, ya. Hasil terakhir lab saya mulai membaik. Karena kalau dokter itu bilang, kalau tidak turun, berarti harus insulin. Nah, kalau sudah insulin kan memang agak repot, ya. Repot. Nah, ketika saya usaha, ya, itu lewat olahraga 1 jam 1 hari, ya. Terus makannya nasi, ya, betul-betul bukan dihidangi total, tapi ada makan sedikit kadang, ya. Tapi dalam
mungkin dalam seminggu cuma makan sekali nasi, ya, cuma sekali. Nah itu juga bagi kita penderitaan juga sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Nggak usah lah yang kayak dibunuh, di apa, nggak usah. Disuruh diet makan itu penderitaan juga. Biasanya kan makan nasi, kalau apalagi makan nasi Padang, ya dah. Di depan lauknya sudah jubel gitu loh kan. Nggak makan nasi itu udah enak gitu loh. Tapi kalau kita mau makan berarti kan ada penderitaan. Tidak makan juga menderita juga. Alhasil hanya perkedel satu, ujungnya sayur-sayur dan semua gitu. Orang lain wah lahap. Saya lihat Pak Yosi Koaha itu kan nasinya wah nambo kan, apalagi si Henry juga nasinya begini gitu loh, ya kan masih muda kan. Nah, itu penderitaan terhadap selera makan namanya itu kan. Nah, tapi ya mau, makanya Amsal bilang taruhlah leher pisau di lehermu jikalau nafsu makanmu besar kan. Nah, sekarang baru saya rasakan mau makan udah nggak boleh, ya kan? Dulu apa yang mau dimakan dulu karena tidak punya, ya dah. Sekarang mau makan apapun nggak boleh. Nah itu menurut saya itu penderitaan juga ya, penderitaan. Tapi sedikit-sedikit masih boleh. Saya makan quick out ya buat Bapak Ibu yang ada diabetes itu nggak ada obat. Obat saya udah maksimal, itu pun nggak bisa turun ya. Saya udah maksimal obatnya. Nggak bisa turun. Nah, dengan pola hidup sehat, ya makan sehat, olahraga, nah turunnya cukup lumayan ya. Dari hasil lab 270 kemarin saya 1 bulan dengan menjalanin pola hidup sehat itu jadi 215. Nah, saya harap lab berikutnya akan di bawah 200. Terus saya bagikan ke teman, ada satu gembala cabang, itu 400 gulanya, 400. Dia masih santai, ya makannya masih bertambah sampai segunung. Saya bilang, Ben, kalau kau sayang istrimu, anakmu, ya mulai sekarang stop makan nasi. Wah sulit Pak, segala macam. Ya siap-siaplah istrimu menjadi janda, aku bilang. Hah? Apa Pak? Siap-siap istrimu menjadi janda, aku bilang. Apa? Sebentar lagi kalau ini stroke mati, aku bilang. Nah, saya bilang, obat saya pun sudah maksimal, tapi tidak menyembuhkan. Mau enggak? Ini cara yang terbaik. Ya, olahraga 1 jam dan pola makan diubah. Nah, akhirnya saya kirim itu Quaker Out itu kemarin 12 bungkus kemarin saya kirim. Jadi saya terapi 3 bulan, nanti akan lab di sini. Nanti Agustus kan mereka ke sini. Saya akan ambil lab di Jambi ini tanggal 17 18 Agustus. Kenapa? Kalau enggak itu akan merusak banyak organ itu. Nah, penderitaan itu juga kita alami sekarang, ada sakit penyakit di penghujung ya, tapi masih bisa diusahakan, upayakan ya. Mungkin bagi yang kena cancer ya, yang kena cancer doa supaya tetap berharap, bertekun ya. Terpanggil, terpilih dan setia. Nah, kita harus setia di dalam Tuhan. Nah, mungkin seperti itu ya. Sorry, maaf ini agak panjang nih. Ini sebenarnya tidak ada kalau dijabarkan semua ini mungkin tidak cukup waktu, tapi di sinilah Bapak Ibu saya mau semuanya itu Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Jangan takut, tetap eksis, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian, Shalom. Oke, terima kasih Pak Santo buat sharingnya pagi ini. Jadi kebenaran firman Tuhan yang mau Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, apapun yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, percayalah engkau tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menolong ketika engkau rasanya berbeban berat, rasanya udah nggak susah lagi, udah susah mau berdoa pun rasanya sudah, nggak tahu lagi mau doa gimana. Tadi ada ayat katakan ada Roh Kudus yang akan menolong kita bagaimana kita harus berdoa. Dan seperti apa yang Pak Santo katakan,
poin penting dari ayat-ayat ini adalah bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab itu apapun sekali lagi yang sedang kau alami hari ini, ada kemuliaan di balik semua yang Tuhan izinkan kita alami hari ini. Bagian kita adalah tetap mengasihi Tuhan. Bagian kita adalah tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan dengan caranya melakukan bagiannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Oh ya, selamat datang. Saya lihat ada beberapa nama yang tidak saya kenal. Ada Erwan, terus ada Oppo dan Galaxy. Mungkin ini teman-teman yang ganti HP kayak Pak Simon. Pak Simon itu Samsung. Tapi poin pentingnya biar setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Oke, silakan Heng. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia. Mari kita bersatu bersepakat untuk bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa apapun yang kami alami, baik itu penderitaan, baik itu sakit penyakit, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan pada setiap orang-orang yang sudah Engkau pilih ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Santo. Bahwa Tuhan tetap terus berkati Pak Santo dan keluarga, dan Kau berkati setiap pelayanan yang ia lakukan ya Bapa. Biar dia boleh menjadi garam dan terang dimanapun dia berada, dan membantu dia terus untuk memimpin, mensupervisi cabang-cabang anak yang ada di dimanapun tempat berada ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa khususnya untuk sahabat-sahabat dan orang tua kami yang saat ini ya Bapa, yang berbaring sakit. Kami teringat dengan Pak Siregar yang saat ini sedang perawatan di opname di rumah sakit. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menjamah sakit penyakitnya Bapa. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan yang mampu menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk tim-tim yang ada di rumah sakit, agar mereka juga boleh bekerja untuk mendiagnosa sakit penyakit dan mendapatkan hasil yang akurat ya, sumber penyakitnya Bapa. Berkati juga Ibu Mirianti yang mendampingi, biar Tuhan tetap teguhkan keyakinannya Bapa, bahwa kami percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan mendatangkan yang terbaik buat keluarga Ibu Mirianti. Berkati juga keluarganya ya Bapa, agar terus melalui apa yang terjadi ini semakin diteguhkan, semakin dikuatkan ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga teringat untuk orang tua dari saudara kami, Ibu Dorcas, yang rencananya hari Senin depan akan melakukan amputasi karena disebabkan oleh diabetes. Bapa dalam surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa penyembuhan yang ada pada-Mu ya Bapa, Tuhan yang mampu menjamah sakit penyakitnya Bapa, agar apa yang sudah direncanakan itu adalah pilihan yang terbaik Bapa, sekalipun harus melakukan amputasi sampai kepada bagian paha ya Bapa. Terima kasih ya Bapa bahwa kami percaya bahwa apapun tindakan yang dilakukan, apapun diagnosa yang dilakukan, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Kami berharap jika memungkinkan ya Bapa, tindakan ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Kami berdoa juga untuk keluarga besar dari Ibu Cacia, Tuhan tetap teguhkan, Tuhan tetap berikan dukungan ya Bapa, agar mereka juga tetap semakin dikuatkan melalui apa yang terjadi di dalam orang tuanya ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga teringat untuk Ibu Junior Megawati yang terus menjalani kemoterapi.
Kami berharap ya Bapak ada kemajuan terus. Tuhan tetap jamah dia ya Bapak segala sakit penyakitnya sampai dengan sembuh dan pulih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak disebutkan di sini. Kami percaya kuasa Tuhan, kuasa penyembuhan, selalu ada pengharapan ya Bapak di dalam segala sesuatu yang kami alami. Bapak, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, baik itu gubernur, bupati, sampai dengan yang paling rendah ya Bapak yang ada di instansi di pemerintahan ini ya Bapak. Kami juga berdoa supaya mereka juga tetap membuat kesejahteraan ya Bapak buat bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa kalau pemerintah juga bangsa Indonesia menjadi panitia dalam G20 yang ambil bagian dalam perdamaian dunia. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang ada ya Bapak di dunia ini tetap bersatu padu untuk menjaga perdamaian ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa segala sesuatunya turun bekerja buat bangsa ini maupun untuk seluruh negara yang ada di dunia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami juga akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Santo, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa yang baik, kami ucap syukur buat pada pagi ini. Tuhan, biarlah firman-Mu merema dalam hidup kami, dan kami dapat melakukan bertahan dalam pengharapan dan dalam ketekunan menjelang hari-hari terakhir ini, Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur buat saudara-saudara yang ada di dalam grup ini semua, diberkati anugerah dan kasih melimpah, berkat yang besar yang ucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.